Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, walau santer berdengung di banyak forum diskusi dan pemberitaan soal kenaikan harga BBM bersubsidi, jenis Pertalite dan solar tak kunjung diumumkan pemerintah. Padahal pemerintah berulang kali mengeluh BBM bersubsidi sudah jebol gara-gara tidak tepat sasaran. Di mana sebetulnya letak bocornya subsidi BBM? Saya akan membahasnya bersama dengan anggota Dewan Energi Nasional, Satya Widya Yuda, dan Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Selamat malam, Pak Satya, Pak Tauhid. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Sylvia. Oke, Pak Satya, belakangan kan kita selalu bicara soal BBM bersubsidi itu tidak tepat sasaran. Tapi tidak dibahas secara detail, letak bocornya sebetulnya di mana, Pak? Ya, sebetulnya sudah terindikasi kan cukup lama ya, karena pola distribusinya terbuka, Mbak. Jadi pola distribusi terbuka itu otomatis membuat semua mempunyai akses yang sama untuk membeli solar yang dalam tanda petik bersubsidi, baik itu zaman premium ataupun juga belakangan menjadi Pertalite. Jadi sebetulnya banyak temuan sebetulnya yang kita jumpai, walaupun juga banyak yang ditangkap begitu ya, dari orang yang berulang-ulang dengan kendaraan yang sama termonitor di salah satu SPBU, dan itu sudah diumumkan juga secara terbuka di koran ya, saya membacanya. Jadi sebetulnya hal ini sudah berlangsung cukup lama. Nah, maka sekarang ini apabila nantinya akan dibatasi ya konsumen yang akan mengambil BBM bersubsidi, yaitu otomatis nanti dengan merevisi Perpres 191 2014 itu jauh akan mengurangi karena terklasifikasi siapa-siapa saja yang berhak untuk membeli di SPBU, lantas nanti juga akan ketahuan maksimum volume yang dikonsumsikan berapa. Dan memang di sini perlu kerjasama yang cukup ketat dengan aparat keamanan tentunya ya, apabila itu di daerah-daerah di kabupaten kota ya, yang jangkauannya mungkin cukup jauh, sehingga ada permainan-permainan yang mudah atau leluasa mereka melakukan. Di kota besar pun sekarang ini juga demikian. Nah, itu sebetulnya yang membuat subsidi kita tidak tepat sasaran, dan itu menjadi bahan evaluasi daripada pemerintah yang sekarang dicoba untuk disempurnakan. Bagaimana Mbak Sylvia? Masalah utamanya adalah sistem mekanisme subsidi yang terbuka. Tapi yang ingin kami ketahui lebih jauh adalah bocornya ini kemana saja sih Pak? Ibu Sri Mulyani sempat bilang soal 80% konsumsi Pertalite malah dinikmati oleh orang mampu. Kemudian juga ada analisa yang mengatakan solar subsidi itu banyak dinikmati oleh industri skala besar. Jadi sebetulnya kebocoran terbesar itu karena pengguna individu Pertalite atau misalnya industri, Pak? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Jadi justru saya yakin dari beberapa kuota yang sudah disepakati di dalam APBN, nah itu kan pasti akan sudah teridentifikasi, akan disalurkan di mana saja. Ya, tetapi kenyataannya misalkan di salah satu atau beberapa SPBU ternyata ada kelangkaan. Ya, lantas ada dugaan bahwa tersalurkan kepada kelompok-kelompok tertentu yang akhirnya menggunakan kesempatan disparitas harga, Mbak. Jadi adanya perbedaan harga antara harga BBM industri yang sebetulnya sudah menuju kepada harga keekonomian dengan yang disubsidi ini kan cukup jauh. Nah, disparitas inilah yang membuat peluang bagi pihak ketiga untuk melakukan hal-hal yang ilegal ya. Dan itu sudah banyak kejadian dan sudah banyak juga yang tertangkap. Maka untuk itu dicoba untuk disempurnakan ya, bagaimana caranya agar penikmat daripada subsidi itu betul-betul yang targeted gitu, yang kena apabila itu nanti subsidinya masih di komoditas ya, dalam hal ini masih BBM. Namun demikian seperti diketahui bahwa sekarang sudah diluncurkan beberapa bantuan sosial atau bantalan sosial yang itu merupakan pengalihan daripada subsidi BBM yang ditujukan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu. Saya pikir itu menjadi
satu Berarti langkah yang bagus Pak ya di Satya, tengah-tengah mempersiapkan untuk bisa kenaikan kita harga. simpulkan kalau kebocoran itu terjadi di berbagai lini dari penggunaan pertalite, solar, industri, individu dan sebagainya, plus adanya penimbunan, adanya pelanggaran hukum. Nah, Ya, kalau soal ya. penimbunan pelanggaran hukum itu, siapa Pak yang seharusnya mengawasi dan apakah selama ini pengawasan itu berjalan dengan merata dan efektif? Ya pasti aparat penegak hukum ya yang sangat mempunyai otoritas ya untuk melakukan pengawasan. Di samping ada institusi BPH Migas, tapi pasti akan terbatas ya fungsi pengawasan melekatnya begitu kira-kira, karena tetap membutuhkan kekuatan daripada penegak hukum di seluruh lini, ya, jadi di seluruh daerah gitu. Maka berapa kali di dalam membahas subsidi ini selalu kita tekankan adalah penegakan hukum ya, karena ini menyangkut masalah disparitas harga, Oke, perbedaan harga. Jadi itu terjadi tidak hanya cuma di BBM Pertalite, tapi juga di LPG 3 kg itu juga ya, demikian. baik, Jadi sama oke, saja, pola baik, oke. distribusi terbuka, ya lantas belum terklasifikasi siapa yang berhak menerimanya, ya tahu-tahu langka, itu pasti ada yang melakukan tindakan yang tidak terpuji lah dalam hal ini. Baik, oke. Ditahan dulu Pak Satya, sekarang saya beralih ke Pak Tauhid. Pak Tauhid, kita sekarang memasuki tinggal menunggu saja sebetulnya kapan kenaikan harga BBM bersubsidi dan BBM jenis lainnya itu akan diumumkan. Pertanyaannya, benarkah kenaikan harga BBM bersubsidi itu akan menekan kebocoran penggunaan BBM bersubsidi? Ya, saya kira agak sulit ya. Pertama adalah kita tahu misalnya agak berbeda antara Pertalite dan solar ya. Kalau solar itu cerita soal katakanlah kebocoran itu sudah lama, mungkin lebih dari 10 tahun ketika disparitas antara harga solar bersubsidi itu dengan yang non subsidi cukup tinggi, dulu sekitar 2.000 begitu selisihnya begitu ya. Sekarang makin tinggi begitu ya. Dan ceritanya memang adalah itu terjadi di daerah-daerah luar Jawa, kemudian di daerah-daerah perkebunan dan sebagainya yang kemungkinan itu banyak terjadi karena pengawasan di daerah-daerah itu karena jauh dari pusat begitu di masing-masing provinsi, akhirnya itu terjadi. Nah, lain halnya dengan Pertalite. Kalau Pertalite saya lebih cenderung kebocoran ini juga disebabkan oleh kebijakan. Jadi dulu Pertalite ya di tahun 2021 sampai Maret 2022 merupakan BBM yang tidak disubsidi. Nah, karena tidak disubsidi tersebut, konsumen kita sebagian masyarakat itu adalah mengkonsumsi Pertalite tidak disubsidi pemerintah. Kemudian ada aturan Kepmen SDM tahun nomor 37 tahun 2022, Pertalite ditetapkan sebagai BBM penugasan oleh pemerintah, di mana harganya ditetapkan pemerintah dan mendapatkan subsidi. Nah, disitulah letak pangkal persoalan kebocoran itu terjadi begitu. Dan dari kebijakan itu pada dasarnya konsumen tidak tahu kalau mereka sebagai orang yang tidak boleh mendapatkan subsidi. Nah, ini disinformasi yang menurut saya penting karena sudah terlanjur begitu ditetapkan Betul. sebagai penugasan dan subsidi, dan itu dibiarkan terjadi begitu sejak Maret 2022 dan berlangsung sampai hari ini begitu. Ya otomatis begitu disparitas harga dengan yang non subsidi cukup tinggi, ya itu akan membuat kebocoran akan semakin tinggi karena shifting dari Pertamax ataupun yang lain akan selalu lebih besar begitu. Meskipun ada upaya katakanlah untuk melakukan pembatasan ya, tapi saya kira ini sangat sulit karena butuh pengawasan yang jauh lebih ketat begitu. Saya kira karena mungkin butuh petugas yang banyak, pengawas yang banyak, sementara dari sisi pelaksana itu sangat kesulitan ketika di lapangan berhadapan dengan masyarakat yang sangat luas begitu. Saya kira memang ada upaya yang lebih serius. Pertama soal penetapan harga itu sendiri yang saya kira memang seharusnya bisa dilakukan bertahap. Yang kedua tadi ya menetapkan subsidi, pengurangan subsidinya dilakukan melihat kemampuan daya beli masyarakat begitu, sehingga sebelum kita bahas solusinya, Pak Tauhid, saya ingin mempersingkat saja, memperjelas. Jadi menurut Anda ketika disparitas harga antara BBM bersubsidi dengan yang tidak bersubsidi itu semakin kecil, artinya ketika harga BBM itu dinaikkan, maka betul itu bisa menekan kebocoran?
Ya, ya, saya kira dengan sendirinya kan ada pilihan yang katakanlah dengan kualitas yang lebih baik bagi Oke, masyarakat menengah ke baik. atas, mereka akan mengkonsumsi yang lebih baik gitu ya. Ya, Namun oke. tentu saja ini akan memberikan efek bagi tadi masyarakat menengah bawah yang pukulannya jauh Hmm. lebih besar begitu. Lah, setelah itu Pak Satya, Pak Tauhid, sekarang kan kita berharap bahwa revisi Perpres 191 2014 ini bisa menjadi solusi yang lebih baik. Benarkah demikian? Bagaimana pengaturan pembatasan untuk BBM bersubsidinya? Kami akan ulas lebih jauh pemirsa usai jeda. Pemirsa masih bersama dengan Pak Satya dan juga Pak Tauhid. Pak Satya, revisi Perpres nomor 191 tahun 2014 soal penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM katanya kan sudah rampung, Pak. Apakah kali ini diatur secara detail cara menutup kebocoran BBM bersubsidi? Iya, yang jelas revisi Perpres itu dimaksudkan untuk lebih rinci ya. Jadi supaya nanti daftar yang memang eligible, yang memang berhak untuk menerima subsidi itu bisa tidak abu-abu dan mudah nanti dikendalikan. Ya, memang nantinya di samping menyediakan perangkat atau tools untuk bisa menata, tetapi jenis daripada penerima itu menjadi sangat penting ya. Ya. Apabila ini nanti tetap korelasinya adalah apabila subsidi itu masih dikenakan kepada komoditi dan masih kita harapkan bahwa BBM itu sebagai administered commodity, jadi ada tangan pemerintah lah di dalamnya. Maka revisi Perpres itu nanti pasti akan lebih detail ya. Kalau saya melihat ada beberapa catatan gitu seperti misalkan nelayan nanti terklasifikasi betul, baik nelayan kecil yang di bawah 5 GT ataupun juga nelayan yang ukurannya 5 sampai dengan 30 GT misalkan. Itu nanti akan terklasifikasi gitu dibandingkan dengan Perpres sebelumnya. Paling tidak ini sedikit dari apa yang pernah didiskusikan. Nah, Kalau nanti untuk akan lebih kendaraan detail pribadi lagi untuk bagaimana Pak pemakaian Satya? daripada Pertalite. Ya, Kalau untuk kendaraan pribadi nanti klasifikasinya bagaimana? ya, saya tidak bisa membuka sekarang, Mbak ya. Tetapi paling tidak itu akan lebih jelas karena itu menyangkut mengenai ukuran daripada apa kendaraan, ya, besaran daripada kendaraan, dan nanti akan dilihat betul tentunya dengan aplikasi yang sedianya sudah dipersiapkan, yang belum terimplementasi saat ini, itu mereka akan mengklasifikasikan juga pada plat nomor dan juga nanti owner, ya siapa menjadi pemiliknya, sehingga tidak bisa lagi mobil itu walaupun klasifikasinya masuk, tapi dia bisa mengambil di luar daripada jumlah yang telah dijatah per harinya. Ini kan Oke. saya pikir menjadi hal yang memperbaiki daripada sebelumnya ya. Kalau Mudah-mudahan penggunaan bisa aplikasi My berjalan ya paling Pertamina, tidak. Pak, apakah akan dimaksimalkan? Saya pikir ya kan My Pertamina itu belum sempat diimplementasikan kan, tetapi kita sudah menangkap ide besarnya ya bahwa ide besarnya itu adalah agar konsumennya itu tepat sasaran. Ya, hanya kebetulan tidak teraplikasi ya, atau tidak terimplementasi karena memang payung hukumnya tidak ada. Itu kan akan menimbulkan permasalahan tersendiri nanti di lapangan. Karena orang akan menanyakan bagaimana apa yang menjadi dasar hukum eh, tipe mobil ataupun perseorangan yang tidak Ya. diizinkan misalkan. Maka kenapa saya mengapresiasi penundaan itu ya, sampai dengan payung hukumnya sudah disempurnakan ya, lantas nanti memudahkan untuk mengimplementasikan di lapangan. Oke, baik. Terakhir untuk Pak Tauhid, kalau hanya menaikkan harga BBM tapi tidak menutup kebocoran BBM bersubsidi itu kan sia-sia juga ya Pak. Jadi supaya kebocoran BBM bersubsidi itu betul-betul bisa ditutup, bagaimana cara yang efektif Pak Tauhid? Yang pertama adalah soal klasifikasi. Saya sepakat ini dikembalikan lagi bukan pada komoditas, tapi kepada karakteristik masyarakat atau orangnya begitu ya. Orang yang mendapatkan subsidi tentu saja masyarakat menengah ke bawah dan tidak dalam bentuk barang, dalam bentuk subsidi BBM-nya itu sendiri, tapi ke pendapatan apakah bentuk voucher dan sebagainya jauh lebih simpel. Yang kedua adalah kita harus agak tegas mengenai klasifikasi kendaraan. Kita sederhananya asumsinya adalah masyarakat yang menengah ke atas itu pasti memiliki mobil dan mobil sudah pasti tingkat penggunaan
ketidaktepatan sasarannya tinggi begitu. Jadi akan lebih simpel dan lebih mudah pengawasannya begitu. Jadi nanti yang boleh misalnya mengkonsumsi Pertalite adalah ya hanya kendaraan roda 2, mungkin akan lebih mudah diawasi ketimbang nanti katakanlah roda 4 semua bisa mengkonsumsi untuk Pertalite, dan mungkin akan sangat menyulitkan apakah diperiksa STNK-nya, KTP, NIK dan sebagainya. Itu akan jauh lebih sulit di lapangan dan pada akhirnya jebol begitu. Jadi model-model pengawasan yang lebih simpel, mudah dipotret oleh masyarakat, mudah dipantau, itu akan jauh lebih memadai ketimbang yang katakanlah terlalu banyak parameter yang justru akan menyulitkan, dan itu peluang terjadinya penyelewengan akan sangat tinggi sekali begitu. Oke, pengawasan yang lebih simpel dan juga penegakan hukum memang kalau memang dibutuhkan ya Pak. Terima kasih Pak Tauhid dan juga Pak Satya sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.